dengan Ardos Channel. Nah, pada sesi ini kita akan membahas lanjutan dari audit program piutang usaha. Ya, kalau minggu lalu kita sudah membahas ya bagaimana cara kita melakukan verifikasi, bagaimana cara kita melakukan prosedur analitis dan vouching atas piutang usaha. Jadi pada pertemuan minggu lalu kita sudah membahas ada 3 kegiatan audit program kita. Nah, sekarang kita mau lanjut ya. Nah, di sini kalau kita perhatikan di audit program kita ya. Nah, konfirmasi piutang usaha ya, konfirmasi piutang usaha. Nah, konfirmasi ini berarti meminta informasi kepada pihak ketiga ya. Nah, kita lihat penjelasannya ya. Nah, konfirmasi piutang dengan metode positif ya, dikirimkan kepada semua debitur. Jawaban konfirmasi yang diterima diteliti apakah ya eksistensi dari piutang dapat dijamin dan apakah jumlah benar. Jika terdapat perbedaan, tentukan saldo mana yang benar dan buat adjustment. Kalau ada temuan kita, maka kita buat ya adjustment. Oke, nah itu dia. Nah, di sini dikatakan bahwasanya ada konfirmasi positif. Ya. Nah, konfirmasi positif itu adalah kita melayangkan ya, klien kita melayangkan surat kepada pihak ketiga. Ya, surat pernyataan, bukan penagihan. Surat pernyataan untuk mengecek apakah kebenaran saldo yang disampaikan oleh auditor benar atau tidak. Maka disampaikan ke pihak ketiga. Nah, nanti pihak ketiga akan merespon baik itu benar atau tidak konfirmasi yang disampaikan oleh klien kita ke pihak ketiga, maka pihak ketiga nanti akan membalas. Itulah yang dikatakan konfirmasi positif. Benar atau salah isi surat konfirmasi wajib dibalas. Itu ya. Nah, sedangkan konfirmasi negatif ya adalah apabila isi dari konfirmasi tersebut salah, barulah dibalas oleh pihak ketiga. Kalau benar, pihak ketiga tidak perlu merespon. Itulah konfirmasi negatif. Oke, nah saya kira itu dia konfirmasi. Nah, kita lihat bagaimana konfirmasi ya, surat konfirmasi yang dimaksud tersebut. Kita lihat di sini. Ya. Nah, ini dia yang pertama. PT Citra Nomensen melayangkan surat konfirmasi kepada Sabun Permai, debiturnya. Ya, debiturnya. Nah, kalau kita lihat kemarin ya, waktu kita melakukan verifikasi, itu ada 2 saldo akhir ya, debitur kita. PT Citra Nomensen hingga akhir ya, X1 ada 2 debitur yang memiliki piutang usahanya, yaitu PT Sabun Permai dan Olindo Jaya ya. Oke. Jadi ada 2 ya. Jadi ada 2 nanti surat konfirmasi yang akan dilayangkan oleh PT Citra Nomensen. Yang pertama kepada Sabun Permai. Nah, sebelum kita lanjut, silakan Anda berikan di atas ini nomor referensi. Berarti ini kegiatan keempat ya. Topiknya piutang, jangan lupa. Oke. Nah, surat konfirmasi penegasan ini kami kirimkan kepada Anda sehubungan dengan pemeriksaan atas laporan keuangan PT Citra Nomensen tahun buku 19 X1 oleh Kantor Akuntan Publik. Surat konfirmasi bukan ya merupakan surat penagihan, bukan. Oke. Nah, menurut pembukuan kami, saldo piutang kami kepada Anda ya, Sabun Permai sebesar 12 juta. Harap Anda berikan penegasan apakah saldo tersebut sesuai dan jawaban langsung dikirim ke Kantor Akuntan Publik. Itu dia. Oke. Nah, berikutnya surat penegasan yang kedua, konfirmasi yang kedua kepada Olindo Jaya. Nah, Anda buat di sini di atasnya ya nomor referensi kegiatan, berarti lanjut kegiatan
kelima, ya. Nah, surat konfirmasi sama seperti tadi. Bahwasanya menurut pembukuan kami, saldo piutang kami kepada Anda sebesar 21 juta. Nah, ini perlu Anda perhatikan. Kalau Anda lihat di kertas kerjamu, ya, bahwasanya saldo piutang untuk Olindo Jaya itu sebesar 10.500.000. Ya, 10.500.000. Padahal dikonfirmasi 21 juta. Kenapa bisa terjadi demikian? Karena auditor menyampaikan kepada kliennya, kepada PT Citra Numensen, tolong konfirmasi bahwasanya saldo piutangnya PT Olindo Jaya 21 juta. Kan gitu. Maka dikirim, inilah dia, ya. Nah, kemudian berarti ada 2 surat konfirmasi. Berarti sudah kegiatan kelima. Nah, sekarang kita lihat, ya, jawaban daripada, ya, yang pertama sabun permai, ya. Yang pertama sabun permai. Oke. Nah, dikatakan di sini bahwasanya kepada kantor akuntan publik jumlah ini dari sabun permai, ya. Balasan dari sabun permai. Sebelumnya Anda buat di sini nomor referensi. Di sini nomor referensi berarti ini kegiatan ke berapa ini? 6, ya. Kegiatan ke-6. Oke. Jawaban dari sabun permai ini ke-6. Anda buat nomor referensinya. Nah, jumlah utang atau piutang, coba Anda pilih. Ini jawaban dari sabun permai, berarti dia utang, bukan piutang. Anda coret ini, piutang. Oke? Nah, jumlah utang kami kepada PT Citra Numensen 12 juta. Benar dikatakan di sini. Ya, benar. Oke? Nah, kemudian jawaban dari Olindo Jaya kepada kantor akuntan publik. Ini juga sama, ya, Anda buat. Berarti kegiatan ke-7, ya. Kegiatan ke-7. Oke? Nah, jumlah ini utang, coret piutang. Jumlah utang kami kepada PT Citra Numensen 21 juta salah dikatakan oleh Olindo Jaya. Ya, benar. Olindo Jaya akan mengatakan itu salah. Kenapa? Kalau Anda masih mengingat topik kita waktu membahas bank, nah Anda akan ingat materi ini. Nah, di mana di situ ada kesalahan yang dilakukan oleh, ya, PT Citra Numensen. Apa kesalahannya? Bahwasanya PT Citra Numensen sudah menerima pelunasan dari Olindo Jaya pada tanggal 31 Desember. Tetapi menggunakan cek, di mana cek tersebut baru dapat dicairkan pada tanggal 10 Januari. Itulah temuan auditor waktu membahas bank. Maka temuan tersebut dipertegas kembali waktu membahas piutang. Maka dikirimkanlah surat konfirmasi tersebut. Makanya dia nilainya 21 juta. Itu ya. Ternyata oleh Olindo Jaya salah. 2 penjelasan. Bahwasanya pada tanggal 31 Desember kami telah melakukan pembayaran 10.500.000 dengan cek JK 123 tertanggal 10 Januari, ya, 2019 X2, sehingga utang kami tinggal 10.500.000. Inilah konfirmasi positif. Yang benar wajib dibalas, yang salah wajib dibalas. Kalau konfirmasi negatif, hanya yang sifatnya salah baru dibalas. Kalau benar, bisa diabaikan. Oke, ya? Oke, baik. Berikutnya, ya, berarti ini sudah selesai. Ya, berarti dalam melakukan konfirmasi ada 4 di sini kegiatan. Yang pertama 2 isi surat konfirmasi, 2 jawaban konfirmasi. Berarti ada 4. Nah, 4 kegiatan tersebut Anda tuangkan ke audit programmu. Audit program nomor 3, berarti ini ada 4 kegiatan. Buat tanggal berapa Anda selesaikan? Ya, tanggal berapa Anda selesaikan? Buat di sini. Oke? Baik, berarti nomor 3 sudah selesai. Ya, konfirmasi. Cuma begini. Nah, tadi dikatakan apabila ada selisih, ya, maka Anda wajib melakukan, ya, penelusuran. Nah, persoalannya tadi dikatakan konfirmasi kita 21 juta. Kenyataannya 10.500.000. Salah dikatakan oleh Olindo Jaya. Kan gitu. Maka
selisih tersebut wajib kita telusuri. Hanya temuan itu sudah kita lakukan sewaktu kita membahas bank. Ya, temuan itu sudah kita lakukan. Silakan nanti Anda buka buku bank bulan Desember. Nah, di situ dikatakan PT Citra Nomensen mencatat bahwasanya terjadi pelunasan piutang. Itu ya. Terjadi pelunasan piutang sebesar 10.500.000 dengan cek 10 Januari. Itulah kesalahan yang kemarin yang ditemukan oleh Anda sebagai auditor. Maka itu di pembahasan piutang Anda ulang kembali, bukan berarti itu temuan baru. Itu adalah temuan yang sebelumnya, yang mana ketika kita bahas piutang ini hanya sebagai penegasan saja. Ternyata benar bahwasanya itu sudah dilakukan pembayaran berdasarkan konfirmasi tadi. Benar, sudah dibayar. Tetapi akhir tahun 19X1 itu masih uangnya Olindo Jaya, belum uangnya PT Citra Nomensen, karena belum dicairkan. Itu dia. Sehingga ya, nah temuan yang sebelumnya itu Anda tuangkanlah di kertas kerjamu, ya. Anda tuangkan di kertas kerjamu yang ini, ya. Oke, nah ini, ya. Silakan Anda buat adjustment berapa ini kemarin waktu kita bahas bank yang ada terkait dengan ya PT Olindo Jaya. Ya, silakan Anda ulang kembali, saya tidak tunjukkan lagi karena sudah kita bahas kemarin, ya. Silakan Anda ikuti. Ini jurnal keberapa yang kemarin harus sama, jangan berbeda. Kalau yang kemarin yang kita bahas, yang kamu bahas itu bahwasanya awal, ya, ini awal yang dicatat muncul piutang usaha pada penjualan, kan gitu, 10,5 juta. Nah, kemudian pada tanggal 31 Desember X1 terjadi pelunasan, tetapi pelunasannya menggunakan cek, kan gitu. Nah, di sini maka ya bank pada piutang seolah-olah sudah berkurang piutangnya, padahal belum, ya, 10,5. Nah, inilah yang salah itu. Maka adjustmentnya kemarin saya tidak tahu adjustment keberapa Anda buat ini. Inilah jurnal yang kemarin, piutang usaha pada bank. Makanya kemarin banknya berkurang. Yang kita bahas kemarin, ya, banknya berkurang. Ini temuan kemarin sebagai pengurang. Karena belum ada bertambah uangnya, maka harus kita kurangkan kembali, kita nolkan kembali. Piutangnya yang sudah sempat dicatat lunas, kita munculkan kembali. Ini dia, ya, 10,5 juta. Maka di sini piutang usahanya kita buat, lihat, piutang usahanya ini di sebelah debit, ya. Maka di sini kita buat, inilah kertas kerja kita. Oke, maka di sini adjustment kita lihat Olindo Jaya, ini dia Olindo Jaya, ya, dia di sebelah debit, ini sebelah debit. Ya, karena dia di sini sebelah debit ini. Bisa, ya? Oke, ini sebelah debit. Baik, perhatikan. Debit, kredit, saldo. Debit, piutang, tadi adjustmentnya maka Anda jumlah. Ini ingat legendanya, karena konfirmasi lah makanya bisa Anda temukan itu, kan gitu. Kemudian Anda buat, ini jumlahkan ke bawah. Ini juga, meskipun ini 0, ini jumlahkan ke bawah. Maka Anda buat ini, ya. Kemudian untuk menghitung saldo audit, ya, saldo audit, maka saldo awal tambah debit kurang kredit dapat ini. Ini harus sama. Ya, oke. Nah, ini jangan dulu Anda buat, ini nanti kalau udah selesai, ya. Ini kalau udah selesai. Ini jangan Anda buat dulu yang ini. Oke, Anda ini, ya, kemudian Anda buat jurnalnya di bawah. Anda buat jurnalnya di bawah. Ya, ini Anda buat jurnalnya. Ya, oke, kemudian saldo audit, ya, saldo audit. Oke, saldo audit di bawah adjustment. Oke, kemudian di bawah ini keterangan legenda ada buat sampai sini masih, ya. Ini. Oke, ini belum. Sabar. Oke. Nah, itulah dia untuk hasil konfirmasi, ya. Kalau ada mau ditanya silakan Anda komen, ya. Kalau tidak ada kita lanjut. Baik, kemudian kita lanjut kembali ke tes substantif kita. Ya, tes substantif. Nah, ini berarti sudah selesai. Nomor 3, ya. Sudah
selesai. 45 ini sama ya, melakukan pouching debit kredit. Cuma karena kita kemarin masih proses belajar mengajar hanya yang di sebelah debit, kita anggap ini sama. Maka nomornya nanti 1 Anda buat ya. Oke. Nah, kita yang keenam. Periksa penagihan-penagihan yang dilakukan kemudian. Nah, penagihan-penagihan yang dilakukan kemudian ini Anda lihat dari laporan X2. Karena tidak ada yang kita terima datanya sampai X1, maka dicatatkan di sini. Sebenarnya nanti di lapangan Anda harus melihat laporan X2-nya. Ya, laporan X2. Ya. Nah, datanya nih. Ini ya. Bentar. Ini, ya. Penagihan penerimaan piutang setelah tanggal neraca setelah 31 Desember 19 X1 dengan memeriksa buku kas dan buku bank Januari X2. Ya, cek bukti-bukti penerimaan kas dan bank. Maka kita lihat ini. Nah, setelah kita lihat di buku laporan kas bank ya, pada Januari X2, inilah data yang kita temukan. PT Olindo Jaya ada saldo piutangnya 10.500. Ini pelunasannya 10 Januari. Inilah yang temuan kita itu. 10 Januari baru dicairkan. Kemudian Olindo Jaya 10.500. Diterima pelunasan 28 Januari. Ya. Kemudian PT Sabun Permai 12 juta diterima 27 Januari. Persoalannya, kapan transaksinya ini? Kalau ini jelas ya, bulan Desember. Oke. Nah, sekarang kita ya sudah menelusuri tanggal-tanggal penagihan ya. Nah, kalau sudah selesai ini, maka buatlah di audit programmu ini. Ini kegiatan ke-8 ya, kegiatan ke-8, buat tanggal berapa Anda telusuri itu. Ya, ini sudah selesai. Oke? Baik. Kemudian yang ke-7, telusuri pos daftar umur saldo piutang dengan dokumen piutang usaha. Penjelasannya ya, buat daftar umur piutang dan voucher terhadap dokumen pendukungnya. Umur piutang dihitung berdasarkan tanggal penjualan. Nanti kita lihat tanggal penjualan. Ya, dikelompokkan ke dalam lebih kecil sama dengan 30, 31 ke 60, 60 ke 60. Ya, 90 hari dan di atas 90 hari. Ya. Nah, itulah yang mau kita lakukan ya, membuat daftar umur piutang. Berarti nanti ini kegiatan nomor 9 ya. Kegiatan nomor 9. Nah, bagaimana cara kita membuat daftar umur piutang? Silakan Anda perhatikan pada slide kita. Oke. Nah, ini dia. Oke. Kak, nama perusahaan PT Citra Mention. Itemnya ya, daftar umur piutang usaha. Silakan Anda buat. Ini sengaja saya kosongkan supaya Anda betul-betul menyimak penjelasan materi kita. Kalau semuanya ini saya tuliskan, Anda tidak akan bisa berkembang. Makanya silakan Anda perhatikan, Anda simak ya setiap materi yang saya jelaskan. Silakan nanti Anda isi itemnya daftar umur piutang usaha. Periodenya seperti yang kemarin, akhir tahun 31 Desember 19 X1. Oke. Nah, kemudian nanti di sini nomor ya, debiturnya ada 5 ya. PT Sabun Permai, Olindo Jaya, Mentega Intan, Minyak Gading, Aroma Sejati. Kemudian saldo awal, ini tinggal Anda lihat dari kertas kerjamu. Total debit, total kredit, saldo akhir. Lihat di kertas kerjamu. Ya. Nah, di sini ada legenda. Legenda penjumlahan ke samping. Ini kita jumlah ke samping. Ingat, penjumlahan bisa menambah, bisa mengurang. Ada legenda. Anda buat di sini.
Oke. Nah, kemudian umur piutang, masuk ke umur piutang. Ya, masuk ke umur piutang. Umur piutang lebih kecil sama dengan 30 hari, ya. Oke, lebih kecil dari 30 hari, 31 ke 60, 61 90 lebih besar dari 90 hari. Oke. Kemudian di sini adjustment, kemudian saldo audit, tanggal pelunasan. Inilah nanti yang Anda buat di sini nomor KKP. Inilah untuk kegiatan piutang untuk kegiatan nomor 9, ya. Nanti kalau sudah selesai Anda buat ini. Oleh siapa, tanggal berapa Anda selesaikan daftar umur piutang. Oke? Baik, kita kembali ke mari. Silakan Anda buat ini. Ya, saya anggap ini sudah selesai Anda buat. Ya, sekarang kita masuk ke penentuan umur piutang. Bagaimana cara kita menentukan umur piutang? Ya, oke, ini dia. Nah, di sini hanya ada 2 saldo, seperti yang saya jelaskan tadi. Sabuk Permai dan Olindo Jaya. Yang ada saldo piutangnya PT Citra Nomensen. Sekarang kita mau menelusuri yang 12 juta tanggal berapa transaksinya? Yang 10.500.000 tanggal berapa transaksinya? Nah, untuk melihat tanggal transaksinya itu dapat Anda lihat di buku penjualan. Kita lihat buku penjualan. Ya. Nah, ini dia Januari sampai ke Desember. Kita perhatikan, inilah tanggal-tanggal pelunasan. Ya, tanggal pelunasan. Kalau masih ada yang kosong, berarti itulah dia yang daftar apa tadi itu, yang masih ada piutangnya, ya, yang belum dilunasi. Kita lihat bulan berapa saja ini. Oke, dibayar, semua udah dibayar, ya. Nah, kita lihat ini. Oktober 19X2 kepada Olindo Jaya dijual. Kepada Olindo Jaya dijual pada tanggal, ya, tanggal berapa ini? Kita lihat. Tanggal 27, ya. Tanggal 27 Oktober. Oke, tanggal 27 Oktober. Kita perhatikan untuk Olindo Jaya 27 Oktober 19X1. Ya, 27. Ini dia. Oke. Kemudian ini oke. Nah, di sini sabun Permai juga belum. Tanggal 27 Desember, ya. Sabun Permai 27 Desember 19X1. Ini ya, masih kosong. Tetapi di sini perlu Anda perhatikan bahwasanya pada tanggal 22 Desember, ya, 22 Desember dilakukan penjualan kepada Olindo Jaya, ya, secara kredit. Pelunasannya tanggal 31 Desember. Inilah yang temuan kita kemarin. Kalau Anda buka di buku bank, perhatikan nanti buku bank PT Citra Nomensen. Inilah yang salah itu. Dia terima, ya, atas transaksi 22 Desember, ya, kepada Olindo Jaya dijual, diterima tanggal 31, ya. Tetapi dia terima dengan cek tertanggal 10 Januari. Inilah yang temuan itu. Inilah yang kemarin yang kita temukan ada penyimpangan atau ada temuan, ya. Maka transaksinya tanggal 22. Tapi ini temuan, ya, tidak lagi saldo piutang, ya. Oke. Nah, kita perhatikan, dapat ya, tanggal-tanggalnya bisa Anda lihat dari buku penjualan. Nah, kita lihat di sini, ya. Kalau Anda perhatikan pada, ya, ini Olindo Jaya. Tanggal-tanggal pelunasan. Kita lihat tanggal-tanggal pelunasan. Ya, kita lihat tanggal-tanggal pelunasan. Kita buka tes utamtip, ya. Oke, ini. Bahwasanya Olindo Jaya, ini temuan tadi, ya, yang temuan itu adjustment. Ini dia tanggal 28, berarti ini
dilunasi tanggal 28 Januari 19X2. Sedangkan sabun permai 27 Januari 19X2. Maka cara Anda untuk melihat ya umur piutang untuk Olindo Jaya berarti Anda hitung dari 27 Oktober ke 28 Januari. Berarti Olindo Jaya bulan Oktober itu 27. Ingat pada saat transaksi penjualan maka dihitung umur piutang. 27, 28, 29, 30, 31. Kalau kita mau hitung full berarti bulan Oktober itu ada 5. Ya. Bulan Oktober ada 5. Bulan November full 30. Bulan Desember 31. Bulan Januari ada 28. Kalau kita jumlah ini, kita asumsikan hitungan tanggal, hitungan bulan ya. Satu bulan ada 31, ada 30, ada 28. Nah, ini dia 35, 66 ya. Berapa ini? 90, 94. Oke, umur daripada piutangnya untuk Olindo Jaya 94 hari. Olindo Jaya. Ya, Olindo Jaya 27 Desember. Sabun permai tanggal 27 Desember. Berarti selama bulan Desember ada 5 ya. Desember ada 5 hari. Januari ada sebanyak 27 sehingga totalnya 32 hari. Inilah umur piutangnya. Ya, umur piutangnya. Setelah kita dapat ini maka kita tuangkan ya ke kertas kerja kita tadi ya. Ini dia. Ingat, ini ada 12 juta dan 10 juta. Olindo Jaya tadi umur piutangnya 32, maka di sini kita tempatkan. Kita tempatkan 32. Ya, 32. Kemudian Olindo Jaya 94, berarti lebih dari 94. Ini dia. Udah. Kemudian ada adjustment untuk Olindo Jaya. Tadi ya, yang transaksi tanggal 22 Desember dilunasi tanggal 31, tetapi dengan cek sehingga belum bisa dicatatkan itu sebagai pelunasan, maka kita adjustment kemarin. Inilah dia itu. Sehingga kita jumlah penjumlahannya. Tolong Anda perhatikan, yang umur piutang jangan Anda jumlah, ini hanya menunjukkan umur piutang itu saja. Maka yang Anda jumlah saldo akhir ditambah adjustment itulah saldo audit. Saldo akhir 12 juta ditambah adjustment 0 berarti 12 juta. Penjumlahan ke samping, ini dia. Tanggal berapa dilunasi? 27 Januari. Silakan Anda buat ini. Kemudian Olindo Jaya saldo akhirnya 10.500. Kemudian ada adjustment 10.500. Totalnya 21. Itulah angka 21 yang kita kirimkan ya, yang kita rekomendasikan kepada perusahaan klien kita supaya dikonfirmasi. 21 ya. Penjumlahan ke samping cross ya, footing. Tanggalnya ada 2, 10 Januari dan 28 Januari. Oke. Nah, inilah dia daftar umur piutang. Kalau sudah selesai, Anda buat tanggal selesainya tanda tangan. Oke guys ya. Baik. Tutup perhitungan ini, Anda tutup karena itu sudah selesai, garis 2. Semuanya garis 2 yang ada perhitungannya. Tanggal jangan Anda garis 2 karena tanggal tidak ada transaksi. Yang ada transaksi perhitungan hanya debit kredit yang ada angka. Itu Anda tutup garis 2. Oke guys. Baik, kembali ke kertas kerja kita. Ya. Nah, kemudian kalau sudah selesai umur piutang, maka Anda isi audit program kita ini. Kegiatan ke-9 berarti ini sudah selesai. Nomor 7 ya. Sudah selesai Anda buat. Ini kegiatan ke-9. Tanggal berapa Anda selesaikan ini? Nah, kemudian yang ke-8, bandingkan penyajian piutang usaha dalam laporan keuangan dengan standar akuntansi keuangan. Nah, apa yang mau kita bandingkan? Kan itu. Maka yang mau kita bandingkan ini. Ya. Apakah piutang tersebut disajikan di aktiva lancar? Itu menurut standar akuntansi keuangan, itu harus disajikan di aktiva lancar. Kita lihat neracanya. Ya. Kita lihat neracanya. Laporan keuangan, nah ini dia neraca
Nah, kita lihat piutang usaha diaktifkan lancar. Oke, berarti sesuai dengan standar akuntansi keuangan penyajiannya. Oke, itu satu. Kemudian apa lagi? Kita lihat. Kemudian nilai realisasi yang dapat ditagih. Apa artinya? Piutang usaha tadi, ya, yang ini benar nggak dapat ditagih? Ya, piutang usaha yang 12 juta, benar nggak ini dapat ditagih? Yang 10.500, benar nggak dapat ditagih? Kalau itu tidak dapat ditagih, maka jangan sajikan 100% yang tidak dapat ditagih. Artinya gini, dari 100 juta, ternyata hanya 50 yang dapat yang dapat ditagih. Maka 50 yang kita laporkan. Sisanya kita buat cadangan kerugian piutang. Ya. Tapi kalau benar-benar itu dapat ditagih, maka saldo piutang itulah kita sajikan di laporan kita. Itulah tadi maksudnya itu. Menurut standar akuntansi keuangan. Seperti yang disajikan di sini benar-benar dapat tagih. Karena tanggal pelunasannya kita ketahui. Oh, tanggal sekian, tanggal sekian. Paham ya? Baik. Berarti ini sudah sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Ya. Oke. Nilai relasi yang dapat ditagih. Nah, ada dua persyaratan standar akuntansi keuangan. Kalau sudah memenuhi, berarti sudah mengacu kepada standar akuntansi keuangan. Kalau sudah selesai, maka Anda isilah di sini. Ini kegiatan ke-10 Anda buat. Ya, kegiatan ke-10 buat tanggal berapa? Nah, kalau sudah selesai seluruh audit programmu ini, ada 8 ini, tapi kegiatannya ada 10, ya, maka tutuplah semua perkiraan. Kita kembali ke kertas kerja kita. Ya. Nah, ini dia kertas kerja kita. Kalau udah selesai, maka Anda buatlah di sini. Ya, kalau udah selesai, nah, baru Anda isi. Kalau udah selesai ini baru Anda isi, ya, baru Anda isi. Oke. Tanggal berapa dia Anda selesaikan, Anda buatlah tanggal berapa Anda selesaikan seluruhnya. Jangan seperti jawaban Anda minggu lalu, udah Anda buat tanggal di sini, salah. Maka nilai Anda rendah. Kan tadi dikatakan kertas kerja ini kalau udah selesai semuanya baru Anda buatkan tanggalnya. Ini belum. Udah langsung Anda buat, itu tugas Anda minggu lalu. Tetapi untuk pertemuan ini sudah selesai karena sudah kita bandingkan dengan standar akuntansi keuangan. Itu di program yang terakhir. Kalau sudah selesai, bulan tanggal berapa Anda selesaikan itu, tanda tangan. Kemudian, ya, setiap saldo yang paling terakhir Anda berikan legenda perhitungan telah benar, lebih besar. Semuanya, ya, semuanya lebih besar. Oke, saldo yang paling terakhir, ya. Oke, ini perhitungan telah benar. Nah, ini dia untuk Olindo Jaya, dia di sini. Nah, perhitungan telah benarnya nih. Oke, kelihatan. Nah, ini. Ya, perhitungan telah benar. Ya, ini tidak ada legenda. Inilah dia perhitungan telah benar. Kemudian ini Anda garis 2. Ini Anda garis 2, Anda garis 2, ini garis 2. Cuma tidak kelihatan. Ini sudah saya garis 2. Itu menandakan sudah selesai perhitungan kita. Ya, kemudian Anda buatlah legendanya nih. Oke. Ada cross putting, ada lebih besar, ada sama dengan menutup, ya. Silakan Anda buat keterangan apa penjelasannya ini. Ya. Tugas Anda paling lama, ya, 1 hari setelah selesai kuliah kita. Ya. Anda kumpul 1 hari setelah selesai kuliah paling lama pukul 21 WIB malam, ya, jam 9 malam terakhir Anda upload di GC. Mohon hati-hati dalam mengerjakan tugas Anda. Jangan asal-asal. Kalau ada yang tidak Anda mengerti, bertanyalah. Ya, tanya, silakan komen di YouTube, saya akan, ya, balas. Oke. Sekali lagi, sebelum kita akhiri, jangan lupa Anda subscribe, Anda tekan like, ya, pada konten YouTube dan komen, ya, kata guru saya.
Oke guys, sampai ketemu minggu depan. Selamat malam, Horas.